Ya, Shalom jemaat GBI New Life Community yang dikasihi Tuhan. Kita belajar dari renungan pagi ini yang berjudul Bertobat dan Memperbaiki Hati. Ayat firman Tuhannya dari Kisah Para Rasul 8 ayat 21 sampai 22. Sebab hatimu tidak lurus di hadapan Allah, jadi bertobatlah dari kejahatan ini dan berdoalah kepada Tuhan supaya Ia mengampuni niat hatimu ini. Cerita ini berawal dari seorang Simon yang baru bertobat. Ketika Samaria bertobat, Simon juga menjadi pengikut Kristus. Lalu Petrus dan Yohanes melayani ke Samaria, bertemu dengan Simon ini. Lalu Simon melihat ketika mereka berdoa kepada orang-orang di Samaria, dan apa yang terjadi, pengurapan Roh Kudus turun atas orang-orang tersebut. Ada fenomena-fenomena yang luar biasa terjadi. Ada mukjizat-mukjizat, bahkan kesembuhan terjadi. Lalu Simon ini dalam tanda kutip iri melihat apa yang rasul-rasul lakukan. Dia juga ingin melakukannya. Lalu apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara? Dia ingin membeli urapan. Sehingga teguran keras dari Petrus datang kepada Simon ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kerap kali kita ingin menjadi orang lain. Kerap kali dalam diri kita ini tidak menerima apa yang sudah Tuhan berikan, apa yang sudah taruhkan. Lalu kita ingin menjadi orang lain. Kita lihat orang lain hebat, kita lihat hamba Tuhan lain diurapi Tuhan. Kadang kita ingin meniru, bahkan berusaha untuk seperti itu. Kalau berusaha dengan niat yang baik, berusaha mencapai urapan Tuhan, kuasa Tuhan, tidak ada masalah. Tetapi motif di hati kita, ini yang Tuhan lihat. Firman ini berbicara juga kepada kita supaya kita bertobat dan memperbaiki hati. Belum ada yang sempurna Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Saya sendiri juga sering menyelidiki hati saya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kalau saya harus melayani ini, mengambil bagian pelayanan ini, apakah ini sudah berkenan kepada Tuhan? Saya selidiki motif hati saya. Kalau tidak benar di dalam hati saya, kalau motivasinya salah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, segudang pelayanan, begitu rajin kita melayani, ternyata tidak ada gunanya. Tuhan tidak melihat rupa, Tuhan tidak melihat seberapa banyak kita melayani, tapi Tuhan melihat seberapa baik motivasi hati kita. Oleh karena itu, bagaimana kita terus mengkalibrasi hati kita Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kalibrasi hati adalah proses rohani untuk mengevaluasi dan menyelaraskan kembali kondisi dengan standar kebenaran firman Tuhan. Kita terus evaluasi hati kita, evaluasi pelayanan kita. Apakah sama dengan standarnya Tuhan? Apakah sudah mengarah kepada standarnya Tuhan? Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kadangkala kita bisa terkecoh dari banyaknya pelayanan yang diberikan kepada seseorang. Kita berpikir bahwa itu adalah tanda dia semakin rohani di dalam Tuhan. Namun satu hal yang harus kita lihat, apa motif di balik semuanya itu. Nah, hari ini Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sesuai dengan judul firman Tuhan tadi, masing-masing kita, ayo mari kita bertobat dan memperbaiki hati kita. Kita selidiki motivasi hati kita untuk melakukan segala sesuatu Bapak Ibu Saudara. Bukan hanya di pelayanan saja. Ada kalanya kita berbuat kepada seseorang supaya seseorang itu baik kepada kita. Ada kalanya kita melakukan segala sesuatu untuk apa? Untuk menarik perhatian orang itu. Atau dengan istilah lain, kita tidak tulus melakukannya. Nah, hari ini kita diajari supaya kita mengkoreksi hati kita, mengkalibrasi hati kita, untuk kita terus bertobat, menyelaraskan hati kita
dengan tindakan yang kita lakukan. Oleh karena itu, biarlah semua kita bisa melakukan ini sehingga apa yang kita lakukan berkenan kepada Tuhan, sehingga nama Tuhan dipermuliakan di dalamnya. Tuhan memberkati.